Ambil napas dulu sambil mau nelpon. Siap nih. Halo wajah, 3 kali wajah. Nah, ya. Halo bang. Allahu Akbar. Ya, memang tega kali dia. Kenapa saya ini ya? Bentar ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Afwan ya, tadi pagi absennya lama. Handphone ustazah tadi pagi kehilangan sinyal, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi absennya nggak bisa masuk. Udah pada absen kan tadi pagi? Udah Zah. Siapa yang belum? Sakira ada Sakira, anti absen nggak tadi pagi Sakira? Absen Zah, absen. Tertimpa. Tertimpa tuh kayak mana itu? Udah Zah. Terakhir nggak ada nama anti, nggak tercopy. Tertimpa kali ya? Absen. Risa absen. Risa absen ya. Siapa yang nggak absen? Lili, mana Lili? Absen nggak tadi? Absen Zah. Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum absen tadi ya? Zalfa izin. Siapa lagi? Oh, Lili tertimpa juga. Setelah Sakira sama Lili yang tertimpa. Oh, Sakira nggak tertimpa, Lili yang tertimpa ya. Baik anak-anak ustazah, kayak mana? Sekolahnya aman kan? Lancar kan? Lancar. Lancar. Oh, Caca mana Caca? Caca nggak ikut Zoom? Dari semalam Zah. Dari semalam nggak ikut Zoom ya? Iya. Oh, coba nanti ustazah. Apa kak? Iya. Biasanya ikut ya, baru dari semalam aja ya? Dia nggak Zoom, Zah. Oh memang nggak Zoom hari-hari biasanya? Ya baiklah. Kita masuk materi kita di hari ini ya. Siap kan untuk memulai pelajaran hari ini? Siap Zah. Ini yang tutup-tutup kamera ini kayak mana nih ceritanya? Ada orangnya nggak ini? Sopi, Mutia, Hania, Naurah, Yasmin. Coba tengokkan mukanya dulu, ada nggak orangnya ini? Masya Allah. Deva mana Deva? Rindu lah Ustazah ini belum nengok muka Deva. Coba buka kameranya Deva. Masya Allah. Udah buka, Ustazah. Tapi mana orangnya? Ustazah, Hai. raport Anda gimana, Zah? Wih, iya ya Ustazah kok lupa ya?
Nantilah ya, Haniah ya. Ustazah kok jadi lupa. Haniah, Salma, Aisyah sama Dinda. Ya, nantilah. Ustazah kok jadi lupa ya. Afwan ya. Untuk nanti tanyakan. Ustazah ini kan agak-agak sedikit merasa sibuk, jadi suka lupa. Nah, Sarafina apa kabar? Jangan sampai dicari-cari guru Ustazah tahfiz ya, anak-anak ustazah ya. Ustazah sekarang siapa yang dicari-cari ustazah tahfiz, ustazah telepon aja uminya masing-masing ya. Sekarang wali kelas semua dimasukkan ke dalam grup tahfiz. Jadi kami bisa memantau anak-anak yang tidak ikut tahfiz. Nah, jadi dahlah. Jadi ketahuan siapa yang tidak setoran hari itu. Kalau udah sering-sering, ustazah langsung telepon Umianti aja. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita, kerajinan wirausaha kerajinan dengan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha ya, produksi dari limbah kerajinan bangun ruang. Ada faktor manusianya, ada faktor keuangannya, organisasi, perencanaan, mengatur usaha, pemasaran, administrasi. Nah, hari ini kita masuk ke perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, anak-anak ustazah di dalam perencanaan administrasi usaha ternyata mengurus surat izin ya, itu merupakan aspek yang penting ya. Jadi kita harus ada izin usahanya, harus ada penetapan besar distribusinya, ada surat izin usaha perdagangannya atau SIUP-nya, terus ada pengurusan pajaknya, membuka rekening bank dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang penting untuk memulai sebuah usaha. Ya, beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Jadi kita harus memperhatikan administrasinya ya Kak ya, biar usaha kita tadi bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama mengurus izin usaha. Nah, surat izin usaha itu ada yang namanya surat izin tempat usaha, situ, dan izin HO atau lingkungan. Ya. Nah, biasanya untuk situ atau HO ini dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 ya anak-anak ustazah atau dan tingkat 2. Nah, ada undang-undang yang harus kita patuhi di sini ya, prosedur pengurusan surat izinnya, yaitu meminta izin tertulis dari tetangga ya. Kenapa harus minta izin ke tetangga gitu ya kan? Nah, itu biar tetangga kita juga nyaman gitu. Nah, mungkin ada usaha kita ini yang nanti akan menimbulkan limbah atau segala macam. Nah, itu akan menjadi gangguan bagi orang sekitar. Nah, jadi kita harus minta izin dengan tetangga. Setelah itu diketahui RT dibawa ke kelurahan dan kecamatan, selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO tadi, terus membayar biaya izin dan heregistrasinya ya, heregistrasi. Nah, ini di sini ada kelengkapannya ya anak-anak ustazah. Kemarin ustazah ada ngirim apa sama Sophie, PDF-nya, silakan minta sama Sophie ya. Jadi nanti bisa melihat sendiri ya di PDF-nya. Kalaupun kita jelaskan satu-satu akan memakan waktu ya. Nah, untuk kelengkapan persyaratan situ ada di situ, nanti di sini nanti bisa lihat ya. Terus setelah mengurus surat izin tadi, mengurus izin usaha tadi, yang kedua adalah penetapan besarnya retribusi. Apa itu retribusi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu retribusi? Sophie, apa itu retribusi?
Penghutan yang harus dibayar ya sudah. Pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas ya. Ya sudah. Nah, bisa kita bayar ke tarif luas ruang usaha, indeks lokasi, klasifikasi indeks gangguan, ketentuannya ya, penetapan retribusi. Jadi pungutan yang harus kita bayarkan ini retribusi tadi ya. Terus surat izin usaha perdagangan ya, administrasi berikutnya atau SIUP, yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Nah, ini ada pihak yang berwenang ya Kak ya, yang bisa mengeluarkan SIUP ini. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengeluarkan SIUP. Nah, dengan ada SIUP ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita miliki. Yang pertama yaitu kita mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha kita. Ya. Terus mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. Nah, biasanya sekarang kan sejak pandemi ini pemerintah banyak memberikan bantuan-bantuan ya untuk pengusaha UMKM itu, pengusaha kecil menengah itu. Nah, rata-rata di dalam pengurusan itu yang diminta yang pertama itu adalah SIUP. Nah, jadi kalau kita membuka usaha, penting bagi kita memiliki SIUP ini ya anak-anak ustazah ya. Nah, yang ketiga, keuntungan yang kita memiliki SIUP adalah bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yang keempat, mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Nah, itulah keuntungan-keuntungan kita memiliki SIUP tadi. Nah, cara-cara memperoleh SIUP ada juga, itu kita datang ke kantor perizinan ya, ke bagian urusan perizinan, kantor dinas perindustrian dan perdagangan daerah tingkat 1 dan 2 ya, atau 2 ya, tergantung lokasi kita ya. Nah, terus mengisi dan menunjukkan surat pengajuan izin PSPI dengan melampirkan syarat. Nah, di situ ada fotokopi akta notaris tentang pendirian usaha, ada fotokopi, pas foto si pemiliknya, terus persyaratan lainnya ya. Nah, itu tadi yang C. Yang keempat, administrasi berikutnya adalah pengurusan pajak ya. Yaitu yang pertama pengajuan NPWP, terus fungsi pajak, terus pencantuman NPWP. Ya, itu untuk pajak pendaftaran NPWP. Nah, untuk NPWP ini Kak, tidak hanya usaha ya, tidak hanya usaha yang memiliki NPWP, tenaga pengajar pun ada memiliki NPWP ya. Nah, yang selanjutnya adalah membuka rekening bank ya, membuka rekening bank yaitu untuk membuka rekening bank kita bisa langsung datang ke bank yang bersangkutan ya kan. Nah, ada mengisi formulir pendaftaran sudah ada di sana. Nah, selanjutnya adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, setelah kita memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke Deperindak ya, setempat dengan prosedur sebagai berikut. Jadi syaratnya itu tadi, kita harus punya SIUP dulu dan punya NPWP, barulah kita bisa mendapatkan TDP. Nah, TDP dengan cara kita datang ke mendaftarkan usaha kita ke Deperindak ya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Nah, selanjutnya setelah itu ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yaitu studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Ya, jadi anak-anak ustazah, apapun usaha kita ini pasti ada dampak terhadap lingkungan. Nah, ada dampaknya yang ramah lingkungan, ada dampaknya yang memang berbahaya bagi lingkungan sekitar.
Nah, jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem, nah, diantaranya yang pertama jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam, ya. Terus jenis usaha eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak, ya, kayak tambang-tambang itu ya anak ustazah. Terus yang ketiga jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Terus keempat jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau lingkungan cagar budaya. Nah, dan ada jenis usaha proses dan kegiatan pemanfaatan secara potensial, ya, dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alamnya. Terus selanjutnya ada jenis usaha introduksi, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasa retnik, ya. Terus yang ketujuh ada jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati. Yang kedelapan jenis usaha yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu jenis usaha yang mempunyai risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Nah, inilah jenis-jenis usaha yang memiliki AMDAL, ya, yang harus ada AMDALnya, karena dia ada memberikan akibat kepada lingkungan, ya, sebagai akibat dari kegiatan aktivitas usaha tersebut. Nah, jadi dalam pengurusan AMDAL ada dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan, yaitu KTP, akte pendirian usaha, situ, NPWP, NRP dan lokasi denah. Nah, itu tadi yang termasuk kepada administrasi di dalam perencanaan usaha, ya anak-anak ustazah. Jadi harus dimiliki. Apakah semua usaha harus seperti itu ustazah, gitu ya kan? Nah, ini adalah prosedur yang harus dilewati, ya anak-anak ustazah. Kalau mau usaha kita diakui, ya, diakui dan terdaftar dia. Jadi kalau kita mempunyai semua ini anak-anak ustazah, kita bisa mempatenkan usaha kita. Kita lengkap alat-alat semua prosedur-prosedur administrasi tadi, kita bisa mempatenkan usaha kita. Tapi biasa kalau usaha kuliner-kuliner kecil-kecilan tidak memakai kayak gini. Cuma kalau usaha kerajinan anak-anak ustazah, usaha kerajinannya yang mulai besar, sudah mempunyai pegawai beberapa, ini harus mempunyai urutan-urutan administrasi tadi. Baik, yang keempat kita masuk ke perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, ya. Nah, anak-anak ustazah, di dalam kegiatan pemasaran, ya, di dalam kegiatan pemasaran ada beberapa perencanaan yang bisa kita komunikasikan, ya. Ada 6 kegiatan rencana dan pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha kita, ya. Jadi cara kita memasarkannya, ya Kak, ya, mengkomunikasikan produk kita dan merek usaha kita, ya. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama itu penjualan personal, ya, itu personal selling, yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan media individu, ya. Nah, sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga.
Nah, biasanya cara ini banyak dipakai untuk produk-produk jasa ya, produk-produk jasa, distribusi perdagangan dan lain sebagainya. Nah, penjualan personal digunakan jika anggaran promosi kita tidak terlalu besar. Jadi kalau anggaran kita sedikit gitu kan atau minim, nah kita bisa menggunakan metode ini. Nah, yang kedua atau yang B adalah iklan atau advertising ya. Nah, iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu. Ya, tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Nah, melalui sistem komunikasi diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal. Akhirnya mereka tertarik dengan produk yang kita iklankan. Ya, entah itu iklannya berupa spanduk, ya, entah itu berupa banner, entah itu di internet, radio atau televisi ya. Apalagi sekarang zaman sosmed sangat banyak ya tempat kita bisa membuat iklan produk kita atau merek usaha kita. Nah, cara lain untuk mengkomunikasikan produk dan merek kita adalah promosi penjualan atau sales promotion. Nah, promosi ini digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk produk kita kepada calon konsumen. Nah, promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan respon terhadap produk. Ya, jadi kalau kita misalnya kita lagi duduk-duduk ada sales datang, nah inilah mereka pakai metode komunikasi promosi penjualan atau sales promotion. Nah, mereka akan menjelaskan kepada kita tentang produknya, merek dagangnya, segala macam ya. Nah, yang berikutnya adalah publikasi ya, publikasi atau publication. Nah, publikasi mencakup peraturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan ya. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan ya, atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Nah, ingat kalau di publikasi kita bukan untuk menjual ya, cuman kita untuk lewat publikasi ini kita berharap penjualan kita meningkat ya, terus kita bisa memperkuat merek kita. Yang berikutnya ada sponsorship ya, merupakan aplikasi dalam bentuk mempromosikan produk ya atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi ada sponsornya ya. Misalnya ada suatu acara gitu ya kan, acara yang cukup rame, nah kita bisa menjadi sponsornya. Disitulah kita bisa lewat acara itu kita bisa mempromosikan merek dagang kita. Nah, selanjutnya ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase ya. Nah, terus ada komunikasi dengan sistem ini. Selanjutnya ada komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Nah, baik anak-anak ustazah, untuk tugas di kelas 11,
Anti merancang sebuah produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Ya, merancang sebuah produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, nanti itu dibuat berupa desain ya anak-anak ustazah. Assalamualaikum. Hah? Boleh? Nah, boleh sekalian? Belum, nggak bisa ditelepon. Lagi ngajar, tunggu dulu ya. Nah, itu tadi tugasnya ya kak ya, merancang sebuah produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Nah, itu dibuat berupa desain ya anak-anak ustazah, diwarnai, terus diberi keterangan. Diberi keterangan itu desain apa, fungsinya apa, bahannya apa. Gambarnya di buku A4 saja. Iya, di buku gambar. Masih ada kan buku gambarnya? Kemana buku gambar Aprita? Kok habis terus? Tinggal di sekolah aja. Oh, udah beli aja bisa ya? Atau kalau memang nggak ada buku gambar di kertas HVS boleh lah. Tapi kalau dibeli aja pun nggak masalah, Ustaz Razam, 4.000 rupiah ya satu. Itu kan bisa nanti tugas-tugas, kalau ujian bisa di situ. Kapan terakhir dikumpul ya? Nah, waktunya 1 minggu ke depan. Dikumpul di grup 11 AMIPA ya. Jadi biar mudah Ustazah memfilternya ya, jadi gampang waktu pemeriksaannya. Paham tentang tugasnya? Paham ya, merancang sebuah membuat desain sebuah produk kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Digambar, diwarnai, terus dijelaskan itu produk apa, ya nama produknya, bahannya itu dijelaskan. Jadi anti udah merancang, udah tahu kalaupun disuruh buat kerajinannya, anti sudah punya desainnya, tinggal menyiapkan alat dan bahan. Tapi sudah tahu bahan apa, alat apa itu sudah tahu. Ya, paham ya? Boleh, kalau memang selesai hari ini langsung dikumpul di grup boleh, paling lama hari Rabu depan. Baik, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini atau tentang tugas? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan hari ini sampai di sini ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.